Selamat pagi, Mia terkasih. Selamat malam. Aku panggil Anda dengan Mia terkasih karena Anda seluruhnya adalah umat Allah yang sangat dikasih Allah. Perkenankan kami memanggilmu dengan Mia terkasih. Mia, pagi hari ini kita akan memaparkan bersama dengan Mia dengan bimbingan Roh Kudus Bapa tentang sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Karena itu sangat berguna bagi kita sekalian. Sebelumnya, Mia, mari kita mendendangkan kitung pujian untuk Beliau Allah Tritunggal yang Maha Kasih, Maha Kudus. Engkaulah perlindunganku Bapa, Engkaulah perlindunganku Tuhan Yesus. Karena banyak sekali godaan yang menerpa kita seluruhnya. Mari Mia kita berlindung kepada Beliau. Terpujilah Tuhan, Amor
sorak-sorai. Mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Yang terkasih, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Santo Petrus mengingatkan kepada kita seluruhnya, umat yang dikasihi oleh Allah. Beliau mengingatkan agar kita sadar dan selalu berjaga-jaga, karena si iblis, si jahat, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang bisa ditelannya. Si iblis, si roh jahat selalu menggoda manusia. Mereka menggoda Adam dan Hawa hingga jatuh dalam dosa. Dan kita seluruh keturunannya juga digoda agar jatuh dalam dosa. Bahkan ya terkasih, Yesus pun digoda oleh mereka. Setelah 40 hari Tuhan Yesus berpuasa, Yesus digoda oleh si roh jahat. Ada 3 godaan seperti yang telah ketahui. Godaan yang pertama, ia berkata kepada Tuhan Yesus, kalau kamu anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari firman yang keluar dari Allah. Godaan keduanya, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, hubungan baik Allah yang tinggi. Roh jahat berkata, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu, malaikat akan menatang kamu. Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Allah.
godaan ketiga, Mia terkasih. Iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus kerajaan dunia dengan segala kemegahan dan kemewahannya. Ia berkata, seluruhnya itu aku berikan kepadamu kalau kamu bersujud menyembah aku. Tuhan Yesus menengking mereka dengan berkata, nyahlah kamu iblis, nyahlah kamu, hanya Allah yang wajib disembah. Mia terkasih, godaan mereka kepada kita terus terjadi setiap hari. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16, Rasul Yohanes menyatakanlah, janganlah kamu mengasihi dunia serta semua yang ada di dalam dunia. Sebab yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, bukan dari Bapa, tetapi dari dunia. Orang yang mengasihi dunia, kasihnya kepada Allah Bapa tidak ada. Mia terkasih, mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita terang, teranglah seluruh tubuh kita. Kalau mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Maka melalui mata, roh iblis menggoda manusia, menunjukkan seluruhnya kenikmatan dunia itu, kemegahan dunia itu melalui mata kita. Mata kita yang tidak terang, mata yang jahat melihat itu, timbul keinginan masuk di dalam hati, dan dari hati muncul di dalam pikiran. Keinginan itu muncul di dalam pikiran. Bagaimana untuk mendapatkan uang yang banyak itu? Bagaimana untuk mendapatkan kepuasan daging itu? Bagaimana untuk mendapatkan kekuasaan itu? Berpikir. Terus berpikir. Manusia yang hidup dalam kegelapan, yang matanya gelap, yang matanya jahat. Dan kalau itu direalisir oleh mereka, jatuhlah mereka di dalam dosa. Keinginan mata mereka membuat mereka melakukan korupsi, melakukan manipulasi. Keinginan daging membuat mereka melakukan perselingkuhan, melakukan seks bebas, homo, lesbi, grup seks, mereka lakukan. Keangkuhan hidup membuat mereka mulutnya menjadi tidak benar, mulut yang nyinyir, mulut yang suka menyebarkan hoax, mencaci maki, dan sebagainya dan sebagainya. Mereka jatuh di dalam dosa, dan itulah yang diingin oleh si roh jahat. Dan kalau mereka tidak bertobat, mereka terus jatuh di dalam dosa setiap hari.
kalau mereka tidak bertobatnya, jiwa mereka tidak selamat. Itulah godaan yang diberikan oleh roh jahat kepada manusia yang lemah melalui mata yang tidak terang, mata yang jahat, mata gelap, masuk dalam hati, muncul dalam pikiran, berbuat yang tidak benar sesuai dengan keinginan dunia, yang bertentangan dengan keinginan Bapa. Jadi, Mia terkasih, pikiran manusia yang terus diserang oleh roh jahat, terus diserang setiap waktu, agar pikiran itu menjadi berpikir yang tidak benar dan berbuat dosa. Mia silahkan melihat di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, Rasul Paulus minta kepada kita seluruhnya, muridnya, agar kita menawan pikiran jahat itu dan menaklukkannya di dalam Kristus Yesus. Menaklukkannya di dalam Yesus Kristus. Pikiran yang jahat itu harus ditawan. Bagaimana menawannya? Ya, kasih angkanya. Pikiran yang masuk, kita buang cepat. Kita singkirkan. Kita matikan pikiran jahat itu. Kita taklukkan di dalam pikiran Yesus. Dengan kita sepikir dengan Yesus, pikiran jahat itu pasti bisa kita matikan. Dengan lain perkataan, Mia terkasih, kita harus sehati, sepikir dengan Tuhan Yesus. Saya ulang ya, kita umat beriman yang dikasih oleh Allah Bapa harus menumbuhkan sehati, sepikir dengan Tuhan Yesus untuk mematikan, menaklukkan pikiran-pikiran jahat. Bagaimana wujud daripada sehati sepikir itu? Mia akan bertanya. Ialah jawabnya, kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Ialah memuliakan Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Dengan bertindak benar, dengan berpikir benar, memuliakan Allah Bapa. 2. Kita membawa damai dan sejahtera bagi sesama dimanapun kita berada, tanpa pandang ras, suku, bangsa, dan agama. Kita bawakan damai sejahtera kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 3. Kita membawakan agar sesama, termasuk diri kita sendiri, selamat jiwa kita. Dengan mengajak mereka agar selamat jiwanya untuk melakukan seluruh firman Bapa, untuk hidup di dalam kekudusan yang berintikan kebenaran, kasih, dan keadilan. Melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, memberitakan Injil, mengembalakan domba-domba kepada sesama dimanapun kita berada. Jadi
pikiran Tuhan Yesus diwujudkan di dalam perbuatan Tuhan Yesus yang bisa kita lihat di dalam kitab suci, pikiran beliau, perbuatan beliau selalu untuk menyenangkan Allah Bapa. Selalu untuk menyenangkan Allah Bapa. Beliau taat dan setia kepada Allah Bapa. Mia terkasih, kita pun harus seperti itu. Sehati, sepikir dengan Tuhan Yesus. Pikiran kita wujudkan di dalam tindakan selalu memuliakan Allah Bapa, membawa damai sejahtera, membawa setiap jiwa selamat. Dengan demikian, hidup kita menyenangkan Allah Bapa. Kesenangan dunia harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Jangan kita terikat dengan kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Harus kita tinggalkan. Itu sementara. Dan akan membuat dosa pada kita. Harus kita tinggalkan. Pikiran kita harus sehati, sepikir seperti Tuhan Yesus, menyenangkan oleh Allah Bapa. Ialah dalam satu kalimat yang diperintahkan Tuhan Yesus pada kita, kita harus mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Sehingga Allah Bapa akan senang kepada kita. Dan pada saatnya kita dipanggil, kita diizinkan untuk bersama hidup dengan beliau di dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan dunia di sini adalah sementara. Kita hanya menumpang. Tanah air kita adalah tanah air. Di tempat Tuhan Yesus berada di rumah Bapa itu. Ingat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 23. Menyediakan tempat bagi kita Tuhan Yesus bersabda, di mana aku berada, kamu berada. Itu tanah air kita. Dan kita bisa masuk di situ dan kekal kalau kita menyenangkan Bapa, melakukan apa yang tugas Bapa berikan kepada kita. Hidup seperti Yesus, sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Mia terkasih, sekarang Mia akan bertanya, bagaimana supaya pikiran kita seperti Yesus, sehati dengan sepikir? Perkenankan Mia, kami memberikan resep. Nanti Mia godok sendiri. Yang pertama, mata kita harus dijaga. Harus selalu mata terang, jangan mata yang gelap. Karena itu, hindari mata melihat film-film horor. Hindari mata kita jangan melihat pornografi. Hindari mata kita jangan melihat film, drama kekerasan, dan sejenisnya. Dua, Mia, pikiran kita harus diberi makanan firman. Mia terkasih, dan kami makan 1 hari 3 kali untuk
jasmani, kesehatan jasmani. Tetapi untuk rohani, apa juga diberi makan 1 hari 3 kali? Mia sendiri akan menjawab, tidak. Mungkin pikiran diberi firman itu hanya pada hari Minggu, pada waktu Ekaristi. Jangan ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari Allah. Mari roh kita, rohani kita kenyangkan dengan firman yang menjadi pikiran kita akan menjadi tumbuh dengan baik. Kalau makan nasi 1 hari 3 kali, saya sarankan kita makan firman, menikmati firman ya 3 kali dalam 1 hari. 1 bulan berarti 3 kali 30, 90 kali kita makan firman, memenuhi pikiran kita dengan firman. Dalam 1 tahun 90 kali 12 kali, 1000 kali lebih kita diisi pikiran kita dengan firman, dipenuhi dengan firman. Maka serangan apapun dari roh jahat akan mental, akan kita tawan dan akan kita kalahkan. Itu kuncinya ya. Jadi mulai sekarang marilah kita penuhi pikiran kita dengan firman. Di tangan Mia ada HP. Di dalam HP Mia buka, itu ada Injil dalam bahasa Indonesia. Bukalah Mia. Pagi kita buka, istirahat kerja kita buka, kita lihat. Habis makan kita lihat, sebelum tidur kita lihat. Maka kita dipenuhi pikiran kita dengan firman. Lagi Mia terkasih, 3, kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Di mana? Di dalam Ekaristi. Kita menyatu dengan beliau, menyambut Hosti Kudus. Dan di dalam doksologi kita mempersembahkan diri kita bersama Romo, Imam, menghaturkan, mempersembahkan diri kita kepada Bapa. Menyatu dengan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, ya, mohon selalu kepada Allah Bapa agar beliau membaharui kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus beliau membaharui roh dan pikiran kita menjadi baru. Mia dalam kesempatan ada sakramen Krisma, sakramen penguatan di setiap paroki masing-masing berusaha yang belum dapat mendapatkan penumpangan tangan dari Bapak Uskup, didoakan agar Roh Kudus masuk di dalam dirinya. Dan kalau menunggu terlalu lama belum datang, ikutilah seminar hidup baru di dalam roh. Pada akhir SABR, Romo setempat bersama dengan evangelis akan menumpangkan tangan pada kepala yang mendoakan supaya memperoleh pembaruan roh dan pikiran. Mia akan berubah. Kesaksian yang kami lihat setelah mereka memperoleh pembaruan itu melalui penumpangan tangan itu, hidup mereka berubahnya. Itu kesaksian yang kami lihat. Sebagian besar hidup berubah. Mereka mulai rindu Ekaristi yang dulu mingguan menjadi harian.
tingkah laku mereka berubah, sikap mereka menjadi lemah lembut, dan selalu mengalir dari mulutnya hitung pujian syukur kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Nah, yang terkasih, itulah resep yang kami sampaikan kepada Mia. Nanti Mia olah, digodok sendiri. Saya yakin dengan kesaksian yang saya berikan, dan Mia berkenan untuk melakukannya. Mohon Roh Kudus mengisi pikiran dengan firman 3 kali sehari, menjaga mata, selalu menyatu dengan Tuhan Yesus, maka pikiran-pikiran dari roh jahat bisa kita tawan dan kita matikan. Kita bisa menjadi sehati sepikir dengan Tuhan Yesus, hidup, berpikir dan berbuat memuliakan Allah Bapa sampai kita dipanggil oleh Allah Bapa. Dan kita akan diterima hidup bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan yang kekal. Kita berjuang melepaskan diri kita dari ikatan dunia, dari kesenangan dunia. Dengan pertolongan Roh Kudus, bimbingan Allah Bapa, Beliau akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja membantu untuk kebaikan kita. Ya terkasih, sebagai akhir dari paparan kami, mari Mia kami ajak mendendangkan lagu Pitung untuk sepertimu Tuhan Yesus, seperti Engkau Tuhan Yesus, sepikir seperti dengan Engkau Tuhan Yesus. Mari Mia.
menyenangkan Bapa, seperti-Mu Yesus. Mohon Roh Kudus curahkan Roh-Mu Tuhan, perbaharuilah kami, pikiran kami, pimpin kami Tuhan, memenuhi pikiran kami dengan firman-Mu, untuk rohani kami Tuhan. Sehari 3 kali Yesus, kami rindukan agar firman itu merubah diri kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkenankan Bapa, kami serahkan roh jiwa kami sepenuhnya kepadamu. Halakku, Yesusku, Roh Kudus, Roh Kudus, bimbing aku selalu untuk memuliakan Bapa, sehati sepikir dengan Tuhan Yesus dalam hidup kami selamanya. Kami rindu menyenangkan Bapa, kami rindu menyenangkan Bapa, kami rindu menyenangkan Bapa. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Kemuliaan kepadamu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang masa. Amin.